Alireza Firoja menjadi pecatur yang paling patah hati dan terpukul setelah FIDE Grand Swiss tahun 2025. Bagaimana tidak? Alireza harus ikhlas kehilangan tempat di turnamen kandidat setelah game terakhir ditahan imbang oleh Matthias Blubaum. Pada kesempatan ini, kita akan melihat game terbaik dari Alireza pada turnamen ini ketika berhadapan dengan pecatur kuat Uzbekistan, Nodirbek Yakuboev. Alireza memulai dengan E4. Yakuboev menjawab E5. Setelah kuda F3, kuda C6, Alireza memilih Italian game. Di posisi ini, Nodirbek Yakuboev memainkan kuda F6, pertahanan dua kuda. Pada langkah selanjutnya, Alireza memainkan varian yang paling tajam, kuda G5. Sesuai dengan teori, Yakuboev menyerang balik, D5. Selain mengancam gajah, juga mempersiapkan gajah petak terang untuk keluar. Pion kemudian makan pion, namun kuda A5, gajah terancam, sehingga gajah B5, skag. Yakuboev kemudian menyerang dengan pion C6. Setelah pion makan pion, gajah terancam. Di posisi ini, Alireza memilih varian main 3 F3. Apabila hitam mencoba untuk menyerang balik dengan E4 misalnya, maka kuda akan makan pion. Setelah pion makan gajah, kuda makan kuda, sebuah tempo skak. Meskipun menteri makan kuda, putih akan mengambil benteng. Putih akan unggul pada posisi ini. Oleh karena itu, Nodirbek Yakuboev tidak mendorong pion. Di posisi ini, gajah E7 merupakan langkah terbaik. Namun, Yakuboev memainkan langkah nekat. Pion makan gajah. Hal ini membiarkan Alireza mendapatkan bentengnya. Sampai di posisi ini, Alireza unggul secara kualitas. Namun demikian, menurut engine, posisi ini cenderung seimbang. Permainan kemudian berlanjut. Yakuboev menempatkan menterinya di petak C7, mengancam pion. Alireza merespon dengan menteri mundur F3. Selanjutnya, kuda ke petak C6. Untuk mencegah kuda ke petak D4, maka Alireza mendorong C3. Yakuboev merespon dengan gajah G4 serang menteri. Setelah menteri ke petak E3, kuda D4. Yakuboev membuang kuda. Apabila kuda ini dimakan, maka menteri makan gajah, sebuah skak mati. Maka dari itu, Alireza memainkan kuda ke petak A3. Dengan langkah ini maka kuda tidak bisa melakukan forking. Selanjutnya, Yakuboev merespon dengan kuda E2, menyerang menteri dan juga gajah. Menteri kemudian ke petak E3, lalu Yakuboev mengembangkan gajah dengan tempo makan kuda. Setelah pion makan gajah, kuda F4. Dengan langkah ini, hitam mengancam skakser pada langkah selanjutnya. Oleh karena itu, Alireza langsung rokade mengamankan rajanya. Menurut analisa engine, meskipun putih unggul secara kualitas, di posisi ini kedua pemain masih relatif seimbang. Perwira-perwira putih belum berkembang sepenuhnya. Pada langkah selanjutnya, Nodirbek Yakuboev mengembangkan kuda menyerang menteri. Lalu Alireza memainkan menteri E4. Dengan langkah ini,
maka langkah hitam untuk Rokade dicegah. Karena apabila hal itu terjadi, maka putih akan menang skakmat. Yakuboev kemudian menyerang menteri dengan F5. Setelah menteri mundur ke petak B1, langkah terbaik untuk hitam adalah gajah menyerang benteng. Akan tetapi, pada posisi ini, Yakuboev membuat kesalahan. Dia mendorong H6, mengancam kuda. Dan kemudian, Alireza memainkan langkah brilian. Pengorbanan kuda di petak E6. Setelah kuda makan kuda, Alireza mengambil pion, skak, dan juga mengancam kuda hipak. Ancaman ini tidak boleh disepelekan. Apabila menteri mundur untuk menutup skak, maka menteri B8, skak. Setelah menteri mundur misalnya, maka menteri makan pion. Kalaupun kuda ke petak C7, maka pion serang gajah. Gajah lari, menteri makan pion. Putih akan unggul. Maka dari itu, skak ini tidak boleh ditutup. Nodirbek Yakuboev memainkan langkah terbaik, Raja E7. Dengan demikian, bentengnya bisa aktif. Namun langkah ini membuat kudanya hilang. Selanjutnya, kuda F4. Menteri terancam dan menghindar ke petak B3. Lalu Yakuboev aktifkan benteng serang menteri sehingga menteri ke petak C2. Di posisi ini, Yakuboev kembali memainkan langkah yang mengandung trik, gajah F3. Apabila pion makan gajah, maka menteri C6. Langkah yang sangat berbahaya, bisa menyebabkan skakmat. Setelah langkah terbaik, menteri makan pion, maka hitam punya balasan, menteri makan pion, mengancam skakmat di langkah selanjutnya. Putih harus mengorbankan menterinya untuk makan kuda. Oleh karena itu, Alireza tidak mengambil gajah beracun. Di posisi ini, Alireza mendorong D4, bersiap untuk eliminasi kuda. Namun ternyata, Yakuboev merespon dengan langkah yang sangat bagus. Kuda E2, skak. Raja kemudian ke petak H1. Selanjutnya, Yakuboev mengancam skakmat dengan menteri C6. Apabila pion makan gajah, maka menteri makan pion, skakmat. Dan apabila menteri makan pion F5, maka gajah makan pion, skakmat. Oleh karena itu, di posisi ini, Alireza menemukan langkah brilian. Kuda ke petak G1. Pada langkah selanjutnya, Nodirbek Yakuboev memainkan langkah tidak akurat. Di posisi ini, kuda makan benteng adalah langkah terbaik untuk hitam agar posisi cenderung seimbang. Namun demikian, Yakuboev memilih benteng F8 menjaga pionnya. Hal ini membiarkan Alireza berkembang. Alireza mendorong A4, bersiap melancarkan forcing. Pada langkah selanjutnya, Yakuboev memainkan benteng F6, lalu gajah A3 skak, raja mundur E8. Setelah itu, Alireza memainkan langkah yang sangat cantik, D5. Gajah dan menteri hitam terancam. Apabila pion D5 diabaikan, misalnya dengan raja B7, maka hitam akan kehilangan gajah. Dan kuda juga bisa hilang di langkah selanjutnya. Apabila gajah makan pion, maka kuda akan hilang. Posisi yang sangat berbahaya untuk hitam. Maka dari itu, Nodirbek Yakuboev terpaksa mengambil pion dengan menteri. Akan tetapi hal ini membuat lajur B menjadi terbuka.
Benteng A yang tadinya tidur menjadi aktif dan menyerang Menteri. Setelah Menteri mundur C6, Alireza memainkan langkah pamungkas, Menteri B3. Beberbek Yakuboev kemudian menyerah. Langkah terbaik di posisi ini adalah kuda G3 skak. Setelah pion makan kuda, benteng mungkin bisa ke peta ke6, lalu pion makan gajah, Menteri makan pion skak, benteng menutup, dan putih menang. Bagaimana jika di posisi ini benteng ke peta ke6? Maka Menteri B8 skak. Setelah Raja F7, Menteri F8, Raja lari, pion makan gajah, open skak. Setelah Raja H5 misalnya, Menteri makan pion, pion G5, Menteri F7. Setelah Raja ke peta H4, benteng G4, Raja H3, Menteri H5. Sebuah kemenangan putih-putih tidak akan bisa dihentikan.